Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Science Gallery. Hari ini kita akan belajar tentang pembelahan meiosis. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelahan mitosis. Untuk yang belum menonton pembelahan mitosis, silahkan tonton di video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita ke pembelahan meiosis. Jadi meiosis itu adalah pembelahan yang terjadi di sel kelamin atau yang dinamakan dengan sel gamet. Kemudian memiliki dua siklus pembelahan nih, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pembelahan meiosis itu disebut juga dengan pembelahan replikasi DNA atau pembelahan reduksi begitu, dengan melibatkan sel telur dan juga sel sperma. Nah, pembelahan meiosis sendiri itu memiliki siklus meiosis 1 dan meiosis 2, yang mana meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan juga diikuti dengan sitokinesis. Begitu juga di pembelahan meiosis 2. Jadi di sini akan saya jelaskan satu persatu sebenarnya apa saja yang terjadi di setiap tahapannya. Jadi di proses profase 1 atau di tahapan itu yang terjadi adalah kromatin yang ada dalam inti sel akan mengalami condensing sehingga dia akan memadat dan menjadi yang namanya kromosom. Nah, kromosom yang sama atau kromosom yang homolog itu akan bergabung nih menjadi satu. Nah, kemudian ketika dia sudah bergabung menjadi satu, maka dia sama saja terdiri dari 4 kromatid sister. Jadi satu kromosom itu sebenarnya adalah terdiri dari 2 kromatid sister. Maka kalau digabung menjadi satu antara kromosom satu dengan kromosom yang lainnya, maka dia terdiri dari 4 kromatid sister. Nah, setelah dia bergabung menjadi satu, kemudian dia akan bertukar informasi antar gennya. Namanya adalah crossing over. Jadi kita sudah tidak bingung lagi ya kenapa dalam satu keluarga meskipun orang tuanya sama, tetapi kita bisa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Karena hal ini terjadi dari yang namanya crossing over atau pertukaran gen itu tadi. Yang satu individu dengan individu lainnya tentu berbeda. Selanjutnya, ketika terjadi crossing over, kemudian membran inti sel akan menghilang, kemudian sentriol akan bergerak ke sisi kanan dan kiri. Kemudian tahapan metafase 1 yang terjadi adalah benang spindle yang ada pada sentriol akan mengikat sentromer yang ada di kromosom itu. Kemudian kromosom akan dibagi ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, tahapan anafase 1, kromosomnya akan ditarik menuju ke sentriol di ujung-ujungnya. Setelah kromosom itu sampai di ujung-ujung sentriol, maka yang terjadi adalah telofase 1. Maka membran inti sel akan terbentuk kembali, kemudian akan terjadi lekukan, yaitu proses terjadinya sebelum sitokinesis ya. Jadi membran selnya sudah mau lepas, kemudian terjadi sitokinesis, yaitu menghasilkan 2 sel anakan yang haploid. Kemudian kita lanjutkan ke meiosis 2. Jadi 2 sel anakan yang haploid ini tadi akan membelah kembali. Namun di pembelahan profase 2 ini tidak terjadi yang namanya replikasi DNA. Jadi langsung ketika kromatin di inti sel itu tadi mengalami condensing kembali, kemudian dia membran inti selnya hilang, sentriolnya bergerak ke kiri dan kanan, kemudian metafase 2, kromosomnya berada di tengah, kemudian benang spindlenya itu mengikat di sentromer dari kromosom, kemudian tahapan anafase, kromosomnya ditarik ke kiri dan ke kanan, kromatid sisternya ya maksudnya, kemudian telofase 2, kemudian membran inti selnya terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis sehingga
Dari yang tadinya 2 sel anakan yang haploid, sekarang menjadi 4 sel anakan yang haploid. Seperti itu. Nah, intinya kesimpulannya adalah meiosis itu bermula dari sel yang diploid. Kemudian hanya memproduksi sel kelamin. Memiliki 2 siklus pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan haploid yang terdiri dari 1 kromosom dari pasangan kromosom yang homolog. Kemudian meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Nah, di sini ada beberapa pembeda nih. Jadi ada tujuan dari segi sel, sifat anakan, jumlah kromosom, dan lain-lainnya. Berdasarkan tujuan, kalau mitosis itu pertumbuhan dan regenerasi. Kalau meiosis itu gametogenesis atau untuk sel kelamin. Nah, selnya kalau mitosis sel somatik di sel tubuh, kalau meiosis sel gamet, sel kelamin. Sifat anakannya kalau mitosis identik dengan induknya. Kalau meiosis itu tidak identik. Kemudian jumlah kromosomnya kalau mitosis kromosomnya sama dengan kromosom induk. Kalau meiosis itu setengah dari induknya, makanya disebut dengan haploid. Kemudian pindah silang, mitosis tidak terjadi pindah silang sifat atau tadi tidak terjadi crossing over ya. Kalau meiosis terjadi crossing over. Kemudian proses pembelahan, mitosis terjadi 1 kali proses atau 1 siklus. Kalau meiosis terjadi 2 kali proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jumlah sel anak, kalau mitosis 2 sel anakan, kalau meiosis 4 sel anakan. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami jadi perbedaan antara pembelahan mitosis dan juga meiosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.